Salam namaste, selamat datang di Tika Channel. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, kelas hari ini kita akan belajar pose untuk meningkatkan energi dan mood kita ya teman-teman. Jadi pose-posenya sangat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Jika perasaan kalian lagi kacau, galau, atau selama musim hujan lagi nggak bersemangat, pose-pose ini bisa membantu mengembalikan kebahagiaan diri dan semangat kalian kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe buat yang baru nonton channel ini. Dan juga bisa ikuti kelas gratisnya setiap 3 atau 4 minggu sekali. Jadi pastikan kalian tekan loncengnya sehingga kalian jadi yang pertama update video yoga lanjutannya. Nah, pose-pose yang akan saya bagikan hari ini gunanya untuk memperlancar peredaran zat kimia di sistem saraf kalian yang berfungsi sebagai pereda stres dan pembangkit energi, mengembalikan kebahagiaan kalian. Kuncinya ada pada cara memadukan kondisi emosional dan latihan sehingga mood kita akan kembali membaik ya teman-teman, dan siap untuk beraktivitas kembali. Dengan melakukan yoga, kamu telah menyayangi dirimu sendiri, mendapatkan tubuh yang sehat sehingga hidup pun lebih bahagia. Kesehatan dan kebahagiaan adalah sebuah harta yang sangat berharga diberikan Tuhan. Tentunya kita juga berupaya sekuat tenaga untuk memelihara, menjaga tubuh kita. Tonton video ini sampai habis dan lakukan di rumah ya teman-teman. Jangan biarkan moodmu yang sedang naik turun mengganggu aktivitasmu. Kembalikan semangat yang turun dengan melakukan yoga. Kamu berhak bahagia dengan melakukan pola hidup sehat. Oke, kita mulai pose yang pertama. Duduk nyaman, santai, kemudian tutup kedua mata. Lalu amati nafas kalian, keluar masuk. Fokus pada setiap tarikan nafas sambil sapa tubuh kalian pada hari ini. Apa yang kalian rasakan pada saat ini? Perasaan kalian, kondisi tubuh, dan pikiran kalian. Lalu katakan pada diri kalian sendiri, semua akan baik-baik saja. Lalu buka kedua mata kalian, kita akan melakukan pose yang pertama, cat and cow pose, yang dalam bahasa Sanskerta disebut Marjayasana dan Bitilasana, atau pose kucing dan sapi. Adalah pose yang bagus untuk tulang belakang Anda. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Gerakan ini mensinkronisasikan nafas. Gerakan asana ini memiliki banyak manfaat kesehatan untuk pikiran, tubuh, dan jiwa. Salah satu pose yang membantu Anda menemukan perasaan kebahagiaan dan kebebasan langsung. Cara melakukannya, bawa tubuh seperti posisi meja dengan posisi bahu sejajar dengan pergelangan tangan dan pinggul di atas lutut. Rasakan berat badan merata pada kaki dan tangan Anda. Jari-jari Anda aktif, mata kaki saling berhadapan, telapak kaki menghadap ke langit-langit. Mulai dengan menetralkan tulang belakang, lalu tarik nafas. Dorong perut ke arah lantai, lengkungkan punggung ke arah bawah, pandang ke atas, hitung nafas yang masuk perlahan sepanjang yang kalian bisa. Lalu hembuskan nafas, dorong perut ke arah atas, lengkungkan punggung, seperti kucing dengan telapak tangan membantu mendorong lantai. Bawa pandangan ke arah dalam. Gerakan ini rasakan aliran energi yang mengalir yang membantu membangkitkan semangat diri kalian. Pose ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan mental seperti meningkatkan keseimbangan emosional dan stabilitas pikiran. Karena nafas yang sinkron meningkatkan koordinasi dan fokus, meningkatkan prana, mengurangi stres punggung, dan menenangkan pikiran. Mengencangkan saluran pencernaan dan sistem reproduksi wanita, membantu mengurangi nyeri saat datang bulan, meningkatkan kelenturan leher, bahu, dan tulang belakang. Gerakan ini juga merenggangkan otot-otot pinggul, perut, punggung, dada, dan paru-paru, memperkuat dan meningkatkan fleksibilitas tulang belakang. Secara spiritual, pose ini mengaktifkan cakra swadhisthana, cakra kedua. Bila tidak digerakkan atau tersumbat, cakra ini mengakibatkan depresi mendalam. Tapi ketika dilatih gerakan ini, meningkatkan kreativitas, kemampuan untuk fokus belajar, sumber inspirasi batin, dan perasaan gembira. Jadi kalian dapat melakukan gerakan ini sebanyak mungkin yang kalian mau. Nah, sekarang kita ke pose yang kedua, plank, kumbhakasana atau palakasana. Plank adalah salah satu pose yang paling mendasar dalam yoga. Setiap kali kalian melakukan pose ini, kalian membangun kekuatan perut, lengan, dan pergelangan tangan, memperkuat otot-otot di sekitar tulang belakang, membantu mempercantik postur tubuh juga ya teman-teman. Ketika stamina kalian makin bagus, kalian dapat melakukan pose yang menantang lainnya, seperti boat pose, dolphin, atau side plank. Manfaat dari pose ini tidak hanya pada fisik, tetapi juga ketahanan mental
dan fokus. Ketika tangan Anda bergetar, itu adalah pengingat bahwa kalian dapat mengatasi tantangan dimanapun. Plank pose juga bagian dari urutan sun salutation ya teman-teman. Cara melakukannya dari table pose tadi, luruskan kedua kaki ke belakang, bertumpu pada jari kaki, cek bahu dan pergelangan tangan Anda, satu garis lurus. Punggung lurus, pandangan mata ke depan, jari dan telapak tangan mendorong tubuh agar tetap stabil. Lakukan selama yang kalian bisa, sambil tetap fokus pada hitungan nafas kalian. Asanas ini melibatkan otot-otot di leher, bahu, bicep, tricep, punggung bawah, lutut, paha belakang, betis, pinggul, dan paha depan. Melatih otot dada dan meningkatkan fungsi sistem pernafasan. Pose ini membantu mengembangkan ketahanan mental, memungkinkan Anda untuk terus menantang diri sendiri. Jadi asanas ini merangsang dan menyeimbangkan cakra solar plexus atau manipura cakra yang memberi tubuh dorongan energi mengacu pada gairah, kegembiraan, dan disiplin. Pose ini meningkatkan kemauan dan pendirian kalian, menyalakan gairah, memungkinkan kalian untuk menantang diri kalian lebih lagi. Pose ini juga menenangkan pikiran dan meredakan gejala depresi ya teman-teman. Selain itu juga meningkatkan mood kalian, membuat kalian merasa bahagia dengan diri kalian sendiri dan lingkungan. Jadi teman-teman, meskipun pose-pose ini merupakan pose sederhana dan mendasar, namun kalian tetap harus berhati-hati saat melakukannya. Asanas ini banyak menekan di dada sehingga akan berbahaya bagi pasien darah tinggi karena pose ini butuh konsentrasi dan fokus. Jadi orang-orang dengan gangguan kecemasan sebaiknya tidak melakukan ini. Jika kalian mempunyai sindrom Harpole, sebaiknya tidak melakukan pose ini juga karena memberikan tekanan yang cukup besar pada siku dan pergelangan tangan. Terakhir, jika kalian mempunyai cedera pergelangan tangan, lengan atau kaki, jangan melakukan asanas ini ya teman-teman. Pose selanjutnya balasana, child pose atau pose anak. Cobalah pose yoga yang paling menenangkan ini. Pose istirahat yang dilakukan seperti posisi janin. Fokus anatomi utama adalah paha. Juga untuk meredakan ketegangan punggung, bahu, leher, dan pinggul. Lakukan dengan pikiran yang rileks, gravitasi seluruh tubuh. Ketika melakukan pose ini membuat kelegaan luar biasa secara fisik, mental, dan emosional. Cara melakukan pose ini, berlutut di matras, buka lebar-lebar lutut Anda, satukan telapak kaki, duduk di atas telapak kaki Anda sambil buang nafas dan perlahan-lahan turunkan tubuh Anda ke arah matras hingga dahi menyentuh matras. Rentangkan tangan sejauh mungkin telapak tangan di matras. Rasakan tubuh Anda memanjang, rasakan peregangan di tulang belakang, tutup mata, rilekskan nafas Anda. Balasana memberikan kesempatan untuk bernafas. Bernafas sepenuhnya ke bagian belakang tubuh. Bayangkan tulang belakang Anda memanjang dan melebar dengan setiap inhalasi. Setiap membuang nafas, biarkan peregangan. Lepaskan ketegangan dengan setiap nafas yang keluar. Fokus pada pernafasan untuk meningkatkan konsentrasi. Jika Anda merasa berat untuk duduk di atas tumit, boleh taruh selimut tebal di antara bagian belakang paha dan betis. Jika Anda sedang diare atau hamil, hindari pose ini. Juga cedera lutut atau pinggul. Manfaat pose ini melepaskan ketegangan di punggung, bahu, dan dada. Sangat bagus dilakukan ketika Anda merasa pusing atau lelah. Meredakan stres dan cemas, melenturkan organ dalam tubuh, memanjangkan dan merenggangkan tulang belakang, meredakan sakit leher dan punggung bawah. Merenggangkan pinggul, paha, pergelangan kaki, menormalkan sirkulasi ke seluruh tubuh, merenggangkan otot tendon dan ligamen lutut, pernafasan yang stabil, dan yang paling penting menenangkan tubuh dan pikiran. Nah, sekarang kita ke pose akhir, Happy Baby Pose atau Ananda Balasana. Seperti bayi yang tak perlu khawatir akan dunia, pose yang bikin bahagia sampai ke langit ketujuh ya teman-teman. Cara melakukan pose bayi ini, berbaring terlentang di matras, kepala rata, tekuk lutut ke arah dada dengan sudut 90 derajat. Telapak kaki mengarah ke atas langit-langit. Tangan mengambil telapak kaki bagian dalam dan luar kaki Anda. Dorong lutut ke arah ketiak. Tahan dalam posisi ini selama beberapa tarikan nafas. Lalu goyangkan kaki Anda perlahan-lahan ke sisi kanan dan kiri. Secara mental, pose bayi bahagia ini membangunkan sisi anak kecil di dalam diri Anda dan mendorong suasana hati Anda bahagia secara langsung, mencairkan energi, mengurangi stres, dan menghilangkan pikiran sibuk Anda menjadi seperti bayi yang riang kembali, menghilangkan ketegangan, menyegarkan pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Postur yang paling mudah dengan atau tanpa bantuan tali yang dapat membangun kepercayaan diri dan cinta kepada diri sendiri.
Seperti Anda memberi pelukan pada diri Anda sendiri dan dosis besar untuk menghilangkan kecemasan Anda sendiri. Pose ini bagus sekali jika Anda melakukannya selama mungkin. Kita kemudian lanjutkan ke pose terakhir lagi, sawasana ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa beristirahat sejenak di pose sawasana ini. Ya, tutup mata, rilekskan diri dan nafas teman-teman. Jadi bisa selama 5-10 menit teman-teman lakukan di rumah. Kemudian gerakan jari-jari kaki, tangan, tekuk lutut ke kanan, bawa ke arah kiri, begitu juga sebaliknya. Lalu satukan kedua lutut, peluk dan gerakan ke sisi kanan kiri. Rasakan sedikit pijatan pada punggung Anda. Lalu jatuhkan tubuh Anda ke arah kanan, dorong dengan telapak tangan kiri, bantu kembali ke posisi duduk. Lanjutkan dengan pranayama 2-3 menit. Lalu kita nanti akhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri karena telah memberi yang terbaik kepada tubuh kita pada hari ini. Juga berterima kasih kepada alam semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih.